Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ingkang salajengipun saking kitab Nudi Susila inggih cita-cita luhur, cita-cita yang tinggi. Jadi sebagai anak yang masih berkegiatan mencari ilmu itu harus punya cita-cita yang tinggi, punya target. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Jadi nanti ketika sedang mencari ilmu, sedang sekolah, mondok, ngaji atau yang lain, itu kegiatannya bisa diatur karena punya target. Kalau tidak punya target, ya nanti mungkin saya nanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Islam kudu cita-cita luhur, kepen dunya akhirate bisa makmur, cukup ngilmu milan agamane, cukup dunya kanthi bekti pengirane. Sebagai anak Islam, kita harus punya cita-cita yang luhur, cita-cita kita harus tinggi. Kenapa? Kependunya akhiratnya bisa makmur, biar nanti di dunia dan akhirat kita benar-benar menjadi orang yang sukses dunia, sukses juga di akhirat. Bagaimana suksesnya? Cukup ngilmu umumnya lan agamane, ilmu umum kita juga bisa, ilmu agama pun juga bisa. Cukup dunia kanthi bekti pengirane, dunianya juga cukup, karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kepingin sukses dunia harus punya ilmu, kepingin sukses akhirat juga harus punya ilmu. Jadi ilmunya harus tinggi. Semakin tinggi akan semakin tinggi derajatnya di dunia bahkan di akhirat. Cukup dunia kanthi bekti pengirane. Caranya dengan berbakti atau taat pada Tuhan yang Maha Esa. Ngibadai jangan sampai kendor. Peraturan-peraturan Islam, syariat-syariat Islam jangan sampai dilepas, tetap kita pegang teguh. Bisa mimpin sadulure lan bangsane, tumuju ring raharja lan kemulyane. Iku kabeh ora gampang leksanane, lamun ora kawit cilik to citane. Kalau bercita-cita yang tinggi, nanti bisa memimpin saudara-saudaranya mungkin kayak kita menjadi orang besar, orang kaya, orang bos, itu bisa mengajak saudara-saudara untuk ikut bekerja, mengarahkan saudara-saudara untuk ini ada lowongan, ini saya ajak ngajar di sini dan semuanya. Saya ajak bekerja di sini dan yang lain. Lan bangsa nih bisa memimpin bangsa dan negara, mungkin menjadi pejabat, mungkin menjadi apapun, itu nanti bisa karena ilmunya memang sudah cukup. Memimpin untuk apa? Tumuju ring raharja lan kemuliaan, agar saudara-saudara yang penduduk bangsa dan tanah air itu bisa raharja, bisa sejahtera lan dan mulia.
Iku kabeh ora gampang laksanane, semua itu tidak mudah. Jadi benar kita dengan ilmu, tapi kan kita menuntut ilmunya itu mulai dari kecil dengan baik, mungkin dari PAUD, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, mungkin PAUD, MI, MTS, MA, dan selanjutnya mondok, kuliah, dan semua kita tempuh agar dunia akhirat bisa kita capai. Terus mulai kapan? Ya mulai kecil, mulai kecil. Tidak mudah, hanya dipotong mulai dari besar baru sekolah. Itu mungkin sulit, jadi memang harus dari kecil. Cita-cita kudu dikanthi gumregut, ngudi ilmu sarta pekerti kang patut. Kita iki bakal tininggal wong tuwa, ora kena ora kita mesti muwah. Cita-cita itu harus gumergut, harus dengan semangat. Kita mengejar target harus semangat. Ngudi ilmu serta pekerti kang patut. Untuk semangat untuk mengejar ilmu dan etika-etika yang bagus kita harus bisa. Mungkin kecil etika belum bisa maksimal karena belum banyak tahu, belum banyak mengenal, belum banyak paham. Tapi lambat laun, apalagi semakin besar, harus semakin sopan dan semakin pintar. Kita iki bakal tininggal wong tua. Kita semua akan ditinggalkan orang tua. Kita akan menjadi tua sendiri. Orang tua kita akan meninggal. Ora kena ora kita mesti muat. Jadi mau nggak mau kita harus bisa dan siap menjadi orang tua. Karena orang tua kita akan meninggal, kita juga harus siap menjadi orang tua. Lamun kita padha katekan sejane, ora liwat sira kabeh pemimpine. Negaramu butuh menteri, butuh mufti, butuh qadhi patih, seten lan bupati. Ketika kita sudah katakan sejone, ketika kita sudah masuk masanya, orang liwat sira kabeh pemimpin, kita semualah yang akan menjadi pemimpin. Orang tua sudah meninggal, kita semakin tua, kita harus siap menjadi tua dan siap jadi pemimpin, siap mengatur yang ada. Negara akan membutuhkan menteri. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus maju. Butuh mufti, butuh juga orang yang penasihat, butuh qadhi patih, butuh juga seorang pemimpin, seten, gubernur, lan bupati. Itu semuanya kita, generasi-generasi yang akan meneruskan estafet tersebut. Butuh dokter, butuh mister ingkang pinter, ilmu agama kang nuntun laku bener. Butuh guru lan kiai kang linangkung, melu ngatur negarane ora ketung. Di samping yang lain tadi, menteri-menteri, gubernur, bupati juga butuh seorang dokter. Negara ini butuh dokter, butuh mister, butuh orang pinter. Semuanya kalau sudah ada, pinter, menguasai ilmu-ilmu yang mereka butuhkan, agar langkah-langkah
itu tidak keliru, ilmu agama juga harus menopang mereka. Ilmu agama yang akan bisa menuntun agar dapat berjalan di jalan yang benar. Kalau agama berarti butuh guru, butuh kiai. Jadi di samping ilmu umum semuanya ada yang memegang, ilmu agama pun juga ada yang memegang. Jadi guru, kiai semuanya butuh agar mengingatkan para pembesar-pembesar agar tidak salah langkah. Jadi ikut ngatur negara. Banyak sekali. Kalau pejabat dari sana berarti kiai-kiai sana, pejabat dari sini kiai-kiai sini dan yang lain. Butuh banyak. Iku kabeh sapa maneh kang ngayahi lamun ora anak kita kang nyagoi kejaba yen sira kabeh ridho buntut selawase angon wedhus nyekel pecut. Itu semua siapa lagi yang dapat melaksanakan kalau bukan kita, anak-anak kita cetak mereka agar baik. Kecuali kalau memang kita sudah cukuplah menjadi orang-orang bawah, cukup tidak usah jadi orang-orang besar. Kecuali kalau seperti itu tidak ada cita-cita yang tinggi, cita-citanya hanya rendah-rendahan seperti itu, ya sudah, ridho buntut, hanya sebagai pengikut saja. Selawasnya angon wedhus nyekel pecut, selamanya hidupnya akan menggembala kambing dan pakai pecut cemeti. Itu kalau sudah tidak ada cita-cita yang tinggi ya. Sira ridho goncek cikar selamine kafir ira mentul lungguhane ora nyelo angon wedhus numpak cikar asal cita-cita ilmu bisa nenggar. Sira ridho goncek cikar. Kalau hanya cukup dengan bonceng atau bonceng di kereta kuda, ya di kereta kuda tidak ada cita-cita yang tinggi. Cukup naik dokar saja. Negara kita tidak maju-maju nanti. Kalau hanya cukup seperti itu, sudahlah. Tidak ada kita harus tidak ada seperti itu. Jadi pedoman ini jangan hanya sudahlah, tapi kita harus. Jadi kalau sudah naik dokar kan ya seperti larinya kuda kan ya, mentul lungguhane seperti mentul. Orang nyelo angon wedhus numpak cikar asal cita-cita ilmu bisa nenggar. Tidak menutup kemungkinan walaupun sekarang hidupnya ya hanya mentul numpak dokar, tapi asal cita-cita tinggi tetap nanti akan bisa menjadi dobrakan besar. Nabi kita kala timur pangon mindo ing tembene pangon jalma kang sembada Abu Bakar Siddiq iku bakul masar nanging nata masyarakat ora sasar. Sebagai pelajaran Nabi kita, Nabi Muhammad
Itu dulu ketika kecil ya menggembala kambing, angon mendo, gembala kambing. Tapi ketika sudah besar ing tembene pangon jalma kang sembodo. Ketika sudah besar beliau tidak hanya kambing tapi bahkan memimpin sebegitu besar umat yang sampai sekarang insya Allah semoga kita benar-benar diakui menjadi umat beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq iku bakul masar. Abu Bakar pun juga seorang penjual. Nanging noto masyarakat ora sasar. Tapi ketika menata masyarakat pun juga tidak keliru. Bener-bener. Jadi ada prihatin lah, enggak apa-apa. Mungkin sekarang kita semua ada yang anak orang biasa. Tapi tetap sekolah harus bercita-cita tinggi. Ali Abu Thalib bakul kayu bakar nanging tangkas yen dadi panglima besar. Wahid Hasyim santri pondok gak sekolah dadi menteri karo liyan ora kalah. Ali bin Abu Thalib kecilnya itu penjual kayu bakar, orang biasa tapi tetap pintar, tetap bersemangat. Nanging tangkas yang dadi panglima besar. Tapi ketika sudah besar seorang panglima besar itu Ali bin Abu Thalib. Mbah Wahid Hasyim itu santri pondok kecilnya hanya mondok, tidak sekolah, tidak. Tapi ketika jadi menteri pun beliau tidak kalah dengan yang lain. Jadi jangan sekolahnya yang hanya diandalkan. Sekolahku gede, sekolahku terkenal, jangan. Tapi kualitas ilmu yang harus kita perkaya. Nggak tentu sekolah besar orangnya mesti menjadi besar, belum tentu. Sekolah kecil-kecil di desa-desa orangnya mesti kalah, tidak tentu. Bisa juga terbalik, orang yang di sekolah kecil malah pinter, bisa juga. Kabeh mau gumantung ing sejalur kanthi ngudi ilmu serta laku jujur. Tekan kene pungkasane syair iki lari ane 8 5 kurang 1. Semua itu cita-cita dengan tinggi akan menjadikan orang semangat, itu memang tergantung cita-cita. Sekolah kecil pun di desa tapi bisa menjadi sukses tergantung cita-cita anak tersebut. Jadi mulai sekarang bangun cita-cita yang luhur agar kalian punya target, punya fokus, agar kamu bisa mendapatkan di fokus itu. Bagaimana? Kanthi ngudi ilmu serta laku jujur, yaitu dengan mencari ilmu sebanyak mungkin dan berperilaku jujur. Sudah, itulah syair-syairan Ngudi Susilo. Ini akhir dari syairan Ngudi Susilo yang jumlahnya 85 kurang 1, berarti 84.
Muga-muga sejo kita sinembatan dening Allah ingkang nurunake udan pinaringan taufik sarta hidayah dunya akhirate sihah wal afiyah. Amin 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 falhamdulil ilahi rabbil alamin. Semoga cita-cita kita benar-benar dikabulkan oleh Allah, yaitu Allah yang menurunkan hujan yang bermanfaat bagi kita semua. Pinaringan taufik serta hidayah, di samping dikabulkan, kita pun juga ditolong dan ditunjukkan ada kekuatan dan tetap ada semangat untuk meraih cita-cita tersebut. Di dunia dan di akhirat kita tetap mendapat kesehatan dan keselamatan. Dunia selamat, akhirat pun juga selamat. Amin 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 amin. Falhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bishri Mustafa, Rembang, Jumatil Akhir 1373 Hijriah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.